Yo, selamat datang kembali di Media Madridista, episode terbaru dan udah lama juga nggak nge-tag video dan emang sengaja soalnya mau ngincar momen yang pentingnya sih, terutama kan sekarang udah di titik dimana Madrid menang 10 match beruntun tanpa kekalahan, plus juga udah lolos round 16 juga. Dan juga di 10 match tersebut itu banyak klub-klub big match ya. Dan seperti contoh kayak misalnya Barcelona, Sociedad, Athletic Bilbao dan Sevilla, bahkan Inter Milan juga kemarin kan di Liga Champions, dan itu Iya. menunjukkan Madrid lagi wangi-wanginya dan bagus-bagusnya, terutama duetnya Militao dan Alaba yang juga gua rasa makin hari makin bagus, nunjukin kualitas yang bagus karena kita juga sempat banyak lakuin clean sheet juga ya. Dan itu nunjukin kalau Madrid lagi dalam posisi top performnya banget nih, terutama sempat ditinggal Benzema juga dan Madrid masih bisa menang juga tanpa Benzema. Jadi bisa dilihat sih secara keseluruhan ya, secara Madrid tuh nggak terlalu bergantung dengan Benzema juga karena masih bisa di backup dengan pemain-pemain lainnya. So, sebelum lanjut gue mau kalian subscribe dan juga like video ini. Dan juga jangan lupa follow media.madridista juga ya. So, mungkin langsung aja kali. Gimana nih menurut lo 10 pertandingan dengan kemenangan beruntun, 13 kemenangan dari semua kompetisi ya. Kayaknya itu kalau 10 pertandingan kemenangan itu di La Liga ya. Eh Iya. Gimana menurut lo? Apakah sejauh ini berarti taktiknya Ancelotti udah jalan nih? Terus bagaimana yang dia bilang juga kan, si Ancelotti bilang juga kalau dia bakal perbaikin sisi defense ya. Waktu itu kan sempat Iya. permasalahan gara-gara blundernya defense yang masih banyak banget dilakuin, dan akhirnya dia nunjukin juga nih kayak udah ada progresnya juga. Dari Hmm. awal musim pun dia juga bilang mau perbaikin attacking dan udah ada progres, dan sekarang defense udah ada progres. Jadi menurut lu apakah eh, taktik Ancelotti ini akan terus maksudnya tuh kayak masih tetap balance gak sih mungkin sampai akhir tahun gitu, terutama kan 2 match lagi ya nih akhir tahun, Cadiz lawan siapa sih gue lupa, satu lagi dan juga Lawan gue lupa ya, satu lagi gue lupa lawan ini, siapa. Bilbao. Bilbao ya, Bilbao lagi lawan Bilbao kan. Menurut lu bisa gak sih ini kita kayak babat sampai akhir musim nih 2 match nih beruntun menang lah gitu. Dan juga bagaimana Vinicius juga lagi on fire banget kan, dapat perolehan pemain best November kan, best November, pemain bulan terbaik, bulan November terbaik. Menurut lo gimana? Apakah ada kekurangan dari sisi Ancelotti-nya sendiri, atau kayak menurut lo oke ini udah pas berarti tinggal di memperdalam lagi gitu? Eh Kalau gue pertama mau apresiasi dulu ke Ancelotti karena luar biasa banget. Udah 13 pertandingan terkalahkan sama 10 itu 10 kemenangan beruntun lagi. Hmm. Ya luar biasa banget. Cuma ya gue emang nggak terlalu mempermasalahin sih kalau permainan. Gue juga dari awal udah tahu emang bagus. Karena emang Ancelotti ya mungkin karena pengalaman kali ya, Hmm. udah pernah ngelatih ke klub sana sini, kayaknya udah top 5 Liga Eropa semuanya udah dia pegang kan, Hmm. salah satu klubnya maksudnya. Jadi permainannya dia jadi udah tahu gitu kayak cara ngegunain Vinicius yang bener, jadi bisa jauh lebih efektif gitu, nggak mengurangi kayak permainan. Mungkin dia juga tahu permainan crossing tuh terlalu banyak spam crossing, apa namanya, nggak worth it juga. Hmm. Gue nggak, uh, kan takaran orang main bagus kan beda-beda gitu ya. Mungkin ada yang bilang possession gini-gini. Kalau menurut gue sejauh ini sama Madrid mainnya sebenarnya bagus-bagus aja sih. Gue Hmm. nggak terlalu mempermasalahkan itu. Cuma yang tetap gue masalahin sampai sekarang sebenarnya cara Ancelotti menggunakan pemainnya yang harus lebih fleksibel. Kayak contoh kayak kemarin, uh, pas pekan-pekan rotasi itu gue ingetnya lawan pas Osasuna, menurut gue di Osasuna sama LC lah, itu harusnya Ancelotti bisa ngelakuin rotasi gitu. Kayak misalkan biar ya yang gue takut sebenarnya ya pemain utama gitu yang kita takut cedera di di akhir, mungkin di bulan Februari ke depannya gitu yang gue takutin. Cuman Ancelotti kayak tetap maksa
Ya sebenarnya di pertandingan besarnya ya mereka jalan-jalan aja kayak Benzema, CMK dan lain-lain. Cuma kalau udah ketemu misal Osasuna, ini kan Osasuna kan seri kan waktu itu menurut gue, ya lu kenapa nggak nyoba mainin kayak Jovic? Jovic itu menurut gue ngelawan tim-tim yang low block itu bagus banget gitu. Yep. Dibanding lagi kan Benzema itu kan agak kecapean, setahu gitu abis jeda internasional deh. Hmm. Jadi terus kayak ngegunain kalau Vinicius mungkin ya nggak salah, cuma kadang-kadang terlalu dimaksain juga Gak bagus. nggak apa namanya, nggak terlalu bagus juga sih dia. Cuma overall Vinicius bagus ya. Terus Asensio sama Rodri yang sebenarnya di sayap kanan yang masih bingung ini si Ancelotti ya, Mau mau siapa pakai gitu. Asensio atau Rodrigo. Mungkin kalau Gareth Bale nggak cedera, gue yakin banget bakal Gareth Bale sana. Terus C C MK juga so far baik-baik aja alhamdulillahnya. Ya gue tetap begitu sih, misalkan kayak yang lawan Granada gitu ya, tim-tim kecil kayak lawan Cadiz gitu ya, kayak besok lawan Cadiz ya, gue berharap Ancelotti uh, tetap mau ngubah gitu beberapa pemainnya kayak Kamavinga tuh layak sebenarnya dapat starter. Yep. Mungkin Miguel mau buat Miguel tuh emang bagusnya sebenarnya attack-nya sih. Kayak misalnya mungkin kalau Miguel lagi main lu mau mainin Jovic karena kan crossing-nya Miguel bagus. Emang Mendy gua akuin jauh lebih baik defense, jadi di dua pemain ini ada plus ada minusnya ya. Terus abis itu abis itu kan lawan Inter, lawan Atletico ya, lawan Inter sama Atletico ya kayak match-match besar Sevilla ya, gue nggak banyak omong gitu. Pakai starting terbaik lah, gue juga tahu nggak walaupun gue teriak rotasi ya, gue tetap pengennya tim melawan tim gede ya, tetap gitu pakai squad terbaik lu gitu. Yang gue takutin itu kayak misal lagi lawan match kecil gitu, gue takutnya apalagi terlalu sering gitu. Itu kan pas main agak padat-padatnya ya, cuma jarak 3 hari 2 hari, terus lu mainin terus akhirnya Benzema cederanya pas di match lawan ini ya, lawan Itu lawan tuh, apa sih gue lupa deh. aduh gue juga lupa. Pokoknya yang Jovic main dan Sociedad, iya lawan Sociedad, Sociedad. Sociedad ya, Sociedad. Jovic Ya main itu nyetak gol kalau tuh. emang jadwalnya udah parah juga. Hmm. Oh iya, sama ini pergantian pemain pas lawan Bilbao ini yang bikin agak bosan. Ini sebenarnya juga ada udah kelihatan gitu indikasi Benzema ini agak kecapean. Sebenarnya nggak cedera, cuma kayak agak capek. Jadi pas udah menit 80, 70-an ke atas itu menurut gua Ancelotti di pertandingan manapun termasuk Osasuna, tapi yang udah gue bikin kesel banget ini yang pas Bilbao sih. Pemain udah capek kayak Benzema, terus Casemiro, Modric gitu, harusnya lu udah coba melakukan gantian pemain di menit 70-an jauh lebih awal gitu. Iya, iya. Biar masukin energi atau stamina lebih jauh gitu. Karena pemain Ancelotti ini sebenarnya nggak kita kan nggak terlalu pressing ya. Pressing kita nggak terlalu bagus-bagus amat. Cuman permainan Ancelotti kan butuh energi stamina yang banyak karena kan intensitas yang tinggi gitu. Jadi ya lu harus masukin pemain-pemain yang energinya yang fresh gitu, yang di bench, jadi lu manfaatin nggak cuma Modric terus Benzema, apalagi itu Benzema udah kelihatan banget udah itu 70 menit aja sudah off lah. Menurut gua ya lu mau masukkan Mariano juga nggak apa-apa gitu, at least ganti pemain gitu, bahaya gitu kayak salah passing gitu, itu bisa berakibat fatal. Lu nggak inget pas lawan musim lalu sih yang pas itu Benzema lawan Real Betis sih, gue masih ingat banget itu salah passing akhirnya kebobolan di menit akhir kita kalah 2-1. Ya itu dampak di pergantian pemain yang lama gitu. Kalau misalnya udah kelihatan capek udah ini, ya udah ganti aja gitu, karena itu dampak bahaya sama timnya, takutnya begitu. Bukan masalahnya uh, apa namanya, bukan masalahnya dia main main jelek. Benzema main bagus gitu, cuma kalau udah kelelahan kecapean gitu ya pasti off gitu. Apa beberapa peluang itu pas lawan, gue lupa pas lawan mana gitu, itu juga beberapa kali peluangnya sempet banyak yang miss gitu. Ada saatnya lu nggak harus ngedrop Benzema terus nyoba mainin Jovic sama Mariano gitu. Ya lu masukin Mariano juga nggak masalah gue gitu. Mariano dalam makin pressing ngerebut bola itu juga dia bagus gitu, bagusnya gitu. Cuma kalau udah pergerakan bolanya
itu ya ya gue itu yang so far sebenarnya bagus loh dari pemain, gue nggak ada permasalahan, cuma Rotasi, pergantian pemain sama pergantian. rotasinya, apa namanya, kalau lagi lawan kecil ya coba-cobain lah, karena kan ya menurut gue pemikirannya agak salah sih kalau ada orang bilang. Buktinya kemarin pas lawan lawan Alcoyano pas tim B main langsung pada kalah gitu, nggak ada guna. Ya menurut gua harusnya lu nyobain jadi jauh-jauh hari gitu, maksudnya walaupun nggak harus mainin dia 90 menit full gitu. Hmm. Cobain gitu, dicicil-cicil gitu, di menit 70 di ini dipakai kayak Jovic, terus Camavinga, Valverde, Miguel, terus Vasquez juga, itu gitu harus harus dicicil gitu. Jadi pas udah ngelawan main full 90 menit mereka nggak kaget. Eh, Terutama pas lawan tim-tim kecil lah pokoknya Pak. Ya. Kayak lawan Cardis ya, papan-papan bawah gitu. Jadi bukan yang remehin lawan gitu. Kalau misalnya orang dari kemarin ngomongin ngeremehin lawan, ngeremehin lawan. Jadi gue nggak tahu kapan gitu. Kapan kita ngelakuin rotasi kalau misalnya alasannya jangan ngeremehin lawan, jangan ngeremehin lawan. Semua lawan Iya. juga bahaya kita Semua tahu. Cuma iya kan benar. kesehatan ke fit pemain utama kan juga Nomor penting satu. gitu. Season kan soalnya Jadi panjang banget gitu. betul. Musim tuh masih panjang gitu. Jangka pendek, jangka pendek, maksud gua Ancelotti ini kayak nggak ngelakuin rotasi secara ini banyak-banyak itu ya bagus sebenarnya, itu bagus dalam jangka pendek. Kalau jangka panjang takutnya ya, gue bilang Hmm. takutnya. Semoga Takutnya. nggak Semoga kayak enggak. pas lawan musim kemarin lah, pas lawan Liverpool kita sempat struggle, pas lawan Chelsea musim lalu gue yakin banget kalau misalnya CMK nggak kecapean atau Benzema, Ramos, Mendy mungkin yang nggak dipaksa main, ya gue yakin bisa sih menang gitu. Cuma ya begitulah. Ya ya. Gue setuju. Terutama yang masalah rotasi yang emang Ancelotti tuh menurut gue taktikal dan lain-lain itu oke lah. Udah bagus. Makanya kan kalau kalian misalnya ngeliat nih di Twitter, mungkin kalau kalian follow Twitter Media Madridista tuh kadang kita ngomong kayak maksud gua ini udah menit segini loh kok Ancelotti belum ada ngelakuin pergantian pemain. Cuman menurut gua dari beberapa laga terakhir, 2 laga 3 laga terakhir lah, gua ngelihat dia tuh banyak banget ngelakuin pergantian pemain. Cuman pergantian pemainnya nih pemain yang emang sering diganti, ngerti gak sih maksudnya kayak Rodrigo kan Ya, main, Asensio yang dimainin gitu. Maksud gua no for Isco gitu, nggak ada waktu buat Isco dan lain-lain. Pasti selalu pergantian pemainnya tuh Asensio, Valverde, Camavinga. Itu udah pasti. Asensio, Valverde, Camavinga. Asensio, Valverde, Camavinga. Itu udah pasti. Sama Nacho lah, paling kemarin Nacho dimainin juga kan, Nacho gitu kan. Terus pokoknya 3 pemain yang sering diganti, yang selalu buat jadi substitusi itu pasti si Asensio, Valverde, Camavinga pasti langsung masuk gitu di match itu. Cuman permasalahan gue itu adalah rotasinya bener. Gua ngerasa walaupun ya takutnya, kita kan udah bilang takutnya. Sejauh ini gue lihat sih Madrid fit-fit aja ya kan. Si Pintus nih, gue ngerasa efek Pintus bener-bener ada gue lihat, terutama gimana Madrid sekarang pemain yang cedera tinggal si Ceballos doang nih. Ceballos yang dari Olimpiade sama Spanyol sampai sekarang iya, masih belum fit fit banget lah karena emang itu cedera belum pulih. lumayan parah kan. Dan menurut gue dari sisanya itu udah semuanya udah langsung sembuh, kayak contoh Benzema kemarin, terutama gue salut di match kemarin waktu lawan Atletico Madrid, Benzema dimainin cuma 45 menit doang, abis itu diganti Iya, sama Jovic, dan gue ngerasa itu udah kayak kelihatan bagus banget, dan itu nggak ada tuh di zaman musim lalu Zidane tuh kayaknya kalau Benzema udah kayak gitu udah dimainin full itu pasti 90 menit kan. Cuman kemarin gua ngerasa itu bagus banget, dan surprisingly kita menang 2-0, dan lawan Cadiz ini kayak dikasih waktu seminggu, mereka punya istirahat, Benzema punya istirahat, jadi ya oke lah, nggak ada masalah lah gitu. Cuma permasalahan gua tuh mungkin Cadiz lu nggak ada salahnya, CMK udah lalu istirahatin, mainin lah Isco gitu, Isco kek siapa kek Blanco gitu kan, Kamavinga jadi starting juga nggak ada salahnya. Center back oke, Alaba Milito lagi top perform banget nih. Cuman gak ada salahnya lu mainin coba Nacho atau Vallejo. Abis itu misalnya kalau lagi keadaan lagi nggak bagus, nggak menguntungkan, oke lu masukin Alaba lagi atau Milito lagi. Gak ada salahnya. Miguel juga punya kesempatan bermain harusnya. Winger-winger juga kan yang lain. Dan apa? Itu dia kayak maksud gua kurangnya kurangnya
kurangnya rotasi yang dilakukan Ancelotti gitu. Terutama Ancelotti pernah ngomong di press conference kan, kenapa Modric selalu lu mainin. Waktu itu gue inget banget ada yang nanya kan kayak kenapa Modric selalu dimainin, dan dia jawab soalnya kan Modric kecapean kan waktu itu di match itu, pokoknya Modric selalu membungkuk gitu lah kayak kecapean gitu kan. Ditanya kenapa Modric selalu dimainin padahal dia kecapean, kenapa lu nggak ngelakuin rotasi. Modric ini udah istirahat gitu, dia bilang Modric ini tuh udah istirahat setelah misal anggaplah ya, setelah waktu dia kecapean Inter, waktu lawan Inter kemarin, setelah lawan Inter kemarin dia punya jeda, dia punya libur 3 hari, bukan liburan maksudnya ya, dia ya istirahat di rumah tidur maksudnya gitu. Padahal kan maksudnya wartawan itu adalah kenapa lu nggak ngelakuin rotasi gitu, kenapa lu masih tetap mainin Modric starting terus menerus. Dan ya oke lah, Modric dari beberapa match emang dia tetap bagus ya, umur 36 tahun masih tetap merajai lapangan lah. Gua oke lah, gua salut, cuman maksud gua kan ini buat jangka panjangnya nih, nggak ada yang tahu nih ke depannya. Kemarin contoh-contoh kecilnya tuh kayak Benzema udah mulai cedera, terus si Casemiro sempet tuh hampir mau diganti tuh sama Kamavinga waktu pas cedera, cuman dipaksa main. Itu udah beberapa kelihatan nih. Nah, makanya maksud gua tuh ini tuh masih belum Januari, ini belum Januari bahkan. Jadi gue Oh, berharap sih dimanfaatin dengan baik gitu rotasi pemain gitu sampai nanti di Champions League nih round 16 aja kita ketemu PSG juga. eh Pas di lawan PSG semoga pemainnya pada fit semua, jadi nggak struggle kayak musim lalu gitu, kayak ketemu tim manapun lu tuh main dengan squad yang pas-pasan gitu, dan pada saat lu mainin pemain mudanya kebanyakan belum siap gitu. Jadi gua takutnya cuman iya. kejadian seperti itu lagi gitu kan. Cuman sejauh ini yang gue lihat Ancelotti sendiri kan disuruh sama petinggi klub juga kurangin rotasi. Oke lah. Ya udah. Sejauh ini ada prosesnya bagus, mungkin jangka pendek bagus, cuman gak ada yang tahu jangka panjangnya apakah itu bagus atau enggak. Dan gak ada salahnya lo lakuin rotasi kan, maksud gue. Emang sejauh ini emang efek Iya. Pintus gue ngeliat, dan Ancelotti juga yang disiplin dalam ngelakuin porsi latihan, menurut gua oke, ada dampaknya. Cuman ya who knows bro, nggak ada yang tahu di kedepannya nanti, apalagi virus Omicron COVID-19 ini lagi muncul lagi. Ini juga bahaya. Nah, gue takutnya pemain Madrid tuh ada yang kena. Beberapa klub nih soalnya udah ngelakuin kayak mau meminimalisir penonton juga. Jadi gue berharap Madrid juga ikutan ya. Gak ada salahnya gitu. Maksud gue ikutan lalu minimalisir, walaupun emang stadion lu digunain masih 50%, cuman tetep lah gak ada salahnya lu minimalisir. Takutnya gara-gara covid ya kan, misalnya nih mau lawan PSG nih, tahu-tahu Benzema kena kena covid gitu kan, atau misalnya Alaba Milito kena covid detik-detik udah mau match tersebut, kayak contoh Valverde aja atau Varane sih musim lalu tuh gue lupa, detik-detik mau main match tahu-tahu kena covid kan. Itu anjing banget maksud gue, kayak kenapa begitu gitu. Maksud gue kesel banget gitu, padahal udah mau main dia. Terus ya udah, maksud gue hal-hal sekecil itu walaupun emang itu kelihatan kecil, cuman harus diliatin secara detail sih kalau lu mau menangin liga ya, liga dan juga UCL lah kalau misalnya lu fokus di UCL. Jadi ya mungkin gua sama Raul punya halo, oke, sorry. Ya Malah. gua sama Raul mungkin punya pendapat yang sama ya. Mungkin emang taktik kita udah nggak perlu inin dia lagi lah, menurut gua udah bagus. Cuma permasalahan rotasi dan substitusi pemain yang mungkin kadang masih jadi PR gitu. Dan juga round 16 nih ul ketemu PSG. Sebelumnya kan sebelum gua bahas ke situ, gua mau bahas juga nih kan kenapa adanya pengocokan apa sih, round 16 drawing drawing Dan round ulang. 16 tuh 2 kali gitu ya, diulang. Kenapa? Jadi pertama tuh gara-gara Villarreal sama MU. Gara-gara tuh gua nggak ngerti ya kenapa petinggi-petinggi sana nggak sadarnya nggak sadar kayak Villarreal sama MU tuh padahal satu grup. Anjing, kayak maksud gua lu masa setolol itu sih. Maksud gua Villarreal sama MU nih udah main 2 kali di UEFA Champions League, main main fight bertarung gitu kan 2 kali di Champions League. Cuman lu baru sadarnya setelah setelah itu udah kelar, dan lu baru sadar kayak iya ya Villarreal kan satu grup sama MU, masa round 16 ketemu lagi. Itu gara-gara tersebut. Jadi kayak humanity error sebenarnya, lebih tepatnya humanity error yang Iya. dilakukan sama panitia UEFA lah jatuhnya. Dan yang gua kagetnya,
Mereka nyalahin perangkat lunak yang gak ada hubungannya. Ini tuh permasalahannya ada di manusianya. Lu cuma tinggal naruh pot bola yang bener. Dan lu malah lu di Twitter klarifikasi lu bilang perangkat lunaknya yang error. What the fuck gitu maksud gua. Dan akhirnya yang tadinya kita ketemu Benfica, mau coba balas dendam nih ceritanya, mau coba balas dendam sama Barcelona nih ceritanya. Tahu-tahu ketemunya sama PSG, yang dimana mungkin emang ini mimpi seluruh Madridista dari awal musim karena gagalnya transfer Mbappe ya. Jadi gimana nih menurut lo PSG ini, walaupun dia mungkin emang beberapa belakangan ini punya performa yang buruk, walaupun dia punya bintang bagus-bagus juga, cuma menurut gue juga nggak bisa dianggap remeh sih PSG ini gitu. Jadi gimana nih Ul? PSG round 16 Februari. Kalau gue, ya kalau gue bagus-bagus aja. Gue nggak ada takut-takutnya sih sebenarnya sama lawan-lawan di UCL, kecuali itu sih Manchester City doang sih yang gue takut-takutin. Pokoknya kecuali kalau PSG Chelsea gitu-gitu gue sebenarnya nggak ada takut-takutnya. Yang penting Ancelotti bisa nge-keep apa namanya kesehatan pemain-pemainnya, nggak ada cedera-cedera gitu. Gue sebenarnya pede-pede aja bisa menang, karena kan kedua tim ini kan sama-sama jelek gitu loh dalam hal pressing, karena kan bagusnya kayak dalam counter attack, transisi cepat, Ya. intensitas intensitas tinggi gitu. Jadi tapi dari transisi, intensi dan lain-lain gitu, sebenarnya Real Madrid lebih unggul gitu dibanding PSG, karena eh, PSG itu yang berbahaya menurut gue sih Mbappe doang, ya nggak, ya paling-paling di Maria lah, itu dua pemain itu nggak ada gitu yang lain. Jadi terus ini juga ujian yang bagus buat lini pertahanan kita, karena kan Benar. ini ujian sebenarnya lah, ini kan lawan Galacticos gitu, tim mewah, karena kualitas individual pemain PSG juga sebenarnya nggak bisa premi, jadi mereka juga bagus. Jadi Cuman ya PSG menurut gue, gua PR-nya adalah dia belum bisa jadi satu tim yang bagus. Ya nggak sih? iya itu Komposisi ya, timnya tuh karena belum itu ada kan chemistry-nya. faktor faktor pelatihnya juga sih Iya, kalau iya, menurut gue. iya. Pochettino sebenarnya nggak terlalu cocok lah nanganin tim ini. Jadi gue pede-pede aja sih, gue yakin menang, karena ini kan juga jadi, ya pasti termotivasi banget dah. Perez juga pasti bakal ini banget lah, karena kan eh, ada tugas lainnya juga gitu, misi lainnya Hmm. buat, karena selain pengen lolos ke lawan besar, juga pengen biar masalah transfer Mbappe ini kan kayak Ya. cepet Heeh. operasinya berjalan gitu. Hmm. Jadi ya emang harus disingkirin ini PSG gitu. Hmm. Agak struggle juga sih. Gue soalnya mikirin juga nih setelah dapat PSG, gue mikir kayak wah ini gila sih kalau misalnya anggaplah Mbappe udah pre-agreement kontrak gitu. Maksud gue Mbappe udah pre-agreement Iya. kontrak, udah setuju ya, walaupun emang gue yakin 100% pre-agreement kontrak Mbappe bakal disulitin mati-matian sama PSG. Gue yakin banget deh, gue yakin banget. Pasti entah PSG Iya. minta komisi lah, entah PSG sok-sokan nggak dibaca, nggak diapain. Gue yakin pasti PSG bakal nyulitin pre-agreement kontrak Madrid. Kayak contoh Rayola sekarang deh yang minta komisi 45 juta kan kalau misalnya Haaland fix pindah, ya kan? Nah itu kayaknya gue yakin PSG kayaknya juga Iya. minta komisi tuh. Komisi karena ya gue nggak tahu transfer atau gimana gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya bisa jadi kayak dipersulit ya. Dan juga PSG, gue jujur sebenarnya pede, optimis banget. Cuman, again kita nggak bisa nggak remeh dia gitu. Maksud gue nggak ada yang tahu nih sampai Januari tiba-tiba entah kenapa Januari mereka mungkin on fire udah mulai nemuin komposisi timnya yang pas. Cuman dari sejauh ini gue lihat Madrid emang jelas di atas PSG karena Madrid ini kan jatuhnya dari keseluruhan tim, dari tim ini sendiri mereka tuh udah dapat chemistry-nya udah dapet ya kan, terus udah gitu setup permainannya juga udah dapet, tactical juga udah dapet lah, defense juga lagi bagus-bagusnya nih. Jadi gue berharap sih ya intinya kalau nggak ada yang cedera sih gue pede banget, maksudnya yang cedera tuh nggak ada pemain inti, pemain yang dibutuhin yang cedera tuh gue pede banget sih bisa bisa menang harusnya lawan PSG, terutama di leg kedua di Bernabeu. Ini juga jadi pembuktian buat Vinicius ya, menurut gue ini pembuktian salah satu klub besar juga yang harus dia kalahin juga. Maksud gue
tapi sejauh ini emang dia nunjukin emang dia bahaya juga sih lawan Inter, lawan Atletico, lawan Villarreal, Sociedad dan lain-lain. Dia nunjukin kalau Barca juga. Barca juga ya, Barca juga termasuk tim besar ya walaupun Europa League ya. Maksud gua dia nunjukin kalau dia bisa, dan ini menurut gua lawan PSG ini mungkin nanti Ramos bakal main. Jadi ya kita lihat ya Vinicius bisa nggak nih kalau misalnya ngelawan handle Ramos. Dan juga ya sebenarnya yang gue takutin dari PSG itu bukan midfieldernya, karena midfielder PSG itu menurut gue mereka belum dapat chemistry-nya. Yang gue takutin dari PSG adalah itu Hakimi-nya doang sama Mbappe, yang dimana Carvajal beberapa musim belakangan ini tuh kayaknya udah mulai nggak gesit gitu maksud gue. Dan banyak Iya. yang bilang, terutama di live nih Ul, banyak yang bilang bang beli center back kapan, beli center back kapan. Menurut gue Madrid sekarang tuh udah harus penting mikirin pembelian buat gantiin posisinya Carvajal, karena Carvajal nih gara-gara sering cedera, terutama dia kalau satu musim itu cederanya panjang banget. Itu tuh menurun lama kelamaan, gue lihat udah nggak gesit, walaupun oke, attacking dan crossingnya masih bagus, cuman kadang kecolongan gitu. Jadi gue agak ngeri nih kalau misalnya Mbappe lawan dia kan, jadi harus ada yang bisa nge-backup dia. Nggak ada salahnya kalau Valverde main di saat itu buat nge-backup Carvajal gitu. Jadi bukan nge-backup ganti posisi ya, maksud gue Valverde main starting jadi midfielder buat Ngebantuin, ya ngebantuin. ngebantuin Carvajal di situ. Jadi ya oke, PSG it's interesting menurut gue, itu menarik juga. Eh, dan juga gue pede sih, gue pede optimis harusnya bisa menang, walaupun walaupun ya mungkin agak struggle nih buat transfer Mbappe nih di Januari. So jadi Mbappe fix di bulan Januari, kita udah langsung bisa pre-agreement kontrak ya boleh? Langsung bisa approach kan? Ah, Mbappe langsung bisa approach kan kita Januari? belum, gue belum tahu sih Kak. Cuma gara-gara ngelihat ngelihat apa namanya Drawing. setelah pertemuan di ya di babak 16 besar, gue nggak tahu sih masih bisa atau enggak, karena ya aneh juga sih kalau emang bener deal. Tapi kan gue nggak tahu, ini kan kata media-media juga sama fans-fans di sana bilangnya ya pasti nggak bisa lah. Tapi gue nggak tahu nanti Januari kayak gimana. Cuman kalau emang bicara logika aja ya harusnya bener gitu, nggak sulit, karena ya misalnya dia deal agreement kontrak sama Real Oh, Madrid, terus di bulan Februari dia main lawan Real Madrid gitu. iya Jadi iya. aneh aja gitu. Jadi emang kudu bener, cara terbaiknya ya harus nyingkirin PSG dulu gitu. Itu tugas baru Real Madrid juga gitu. Biar transfer ini berjalan lancar. Iya, gua sih kalau misalnya Mbappe udah fix Januari itu pre-agreement udah terjadi, ini bakal seru banget sih. Pasti Bernabeu udah kayak nyorakin nama dia itu, karena Bienvenido Mbappe, karena sudah datang di Bernabeu gitu kan. Ya ini bakal jadi match seru juga Hmm. sih. Ini bakal jadi match seru juga sih. Ya gua bakal bakal nontonin ini sih Februari. So next match bakal ada pertandingan Cadiz di hari Senin, dan juga Bilbao di hari Rabu ya, 3 hari. Dan Bilbao itu jadi penutup match kita di tahun 2021. Apakah kita bisa eh, babat kemenangan sampai Desember, clean sheet dan lain-lain? Oke, kita lihat nanti aja di match tersebut. But gue berharap sih harusnya menang, bisa ya, gampang lah harusnya kalau Cadiz sama Athletic Bilbao lu bisa ngalahin Atletico dan lain-lain, harusnya bisa. So mungkin lu ada mau ditambahin atau enggak? Aman? Enggak udah. Oke, thank you semuanya yang udah dengerin dan juga nonton di YouTube dan juga Spotify. Make sure you guys follow and subscribe our channel. Thank you guys for watching and listening. See you guys there. Goodbye.